nada yang volumenya keras, mengeluarkan intonasi yang naik, itu ada tempatnya. Dan menurunkan intonasi pun ada tempatnya, menurunkan volume suara pun ada tempatnya. Bukan naik-naik terus, bukan turun-turun terus, bukan pula datar-datar terus. Ada saatnya naik, ada saatnya turun, ada saatnya keras, ada saatnya turun, ada saatnya normal saja. Sehingga jika kita menyampaikan pada intonasi yang naik, pada volume suara yang naik, dari situ akan tertata bagaimana untuk meneruskan kalimat itu dengan volume, dengan penyampaian yang sebagus-bagusnya. Kalau tidak ada kenaikan intonasi itu, tidak akan tertata nanti kalimatnya. Cuman letakkanlah intonasi itu pada tempatnya, bukan sembarangan penyampaian saja. Pada kalimat-kalimat yang perlu diangkat. Wal hasanatu bi asyri amsalha. Misalnya, setiap satu kebaikan Allah melipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Misalnya seperti itu. Jadi pada saat-saat kalimat-kalimat motivasinya, kalimat-kalimat yang sangat pentingnya, naikkan intonasinya, keraskan volume suaranya. Dan pada saat menasihati, mengarahkan, pada saat kalimat-kalimat yang lain yang bukan sangat penting sekali untuk ditekankan, santai saja, seperti bercerita saja. Nah, ini kembali yang akan kita gali. Leluasa di atas mimbar itu harus ada. Orang yang mau buru-buru, bagaimana orang mau mendengarkannya? Merasa tertarik mendengarkannya, ingin keburu-buru. Kalau datar-datar saja, bagaimana orang yang mendengarkannya menarik kalau datar-datar saja? Intonasinya datar-datar saja, volume suaranya datar-datar saja, bagaimana orang mau menarik mendengarkannya? Menarik, harus menarik. Leluasa kita menyampaikan itu. Maka dalam hal leluasa ini harus leluasa dulu, dada kita lapang dulu, supaya kita tahu menempatkan ini di sini, kalimat ini di sini. Ini contoh yang akan kita tarik, ini contohnya, ini penekanannya, di sini motivasinya, sehingga datang sendirinya. Leluasa, kebebasan, kemerdekaan dalam berbicara di atas mimbar itu ada. Itu maksudnya. Sehingga dari penyampaian kita itu membentuk sikap, membangun karakter bagi yang mendengarkannya. Yang tadinya ribut, tiba-tiba di stop ributnya dengan penyampaian itu, sehingga muncul karakter tertib mendengarkannya. Nah, di sini kita belajar kembali tentang itu. Meletakkan suara yang volumenya naik pada waktu tertentu dan secara tepat, juga meletakkan intonasi rendah, intonasi sedang pada saat, pada waktu dan kalimat yang tertentu dan tepat. Dari kitabullah, dari Al-Quran, falahu bihi hasanah, baginya satu kebaikan. Kalaulah dipotong hadis itu sampai di sini, ini belum menunjukkan kemuliaan Al-Quran. Apa bedanya kita baca Quran dengan PDF internet, PDF di Google itu, atau kitab-kitab di rumah-rumah kita? Apa bedanya? Misalnya PDF di Google itu, informasi baru hari ini, kita buka satu judul itu, kita baca Quran satu huruf, kita dapat info dari PDF itu satu berita baru. Quran kita dapatkan juga satu kebaikan, satu imbang. Kalau misalnya
kita potong hadis itu sampai di situ. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meneruskan itu hadisnya. Baru disinilah nampak kemuliaan Al-Quran itu. Disinilah nampak betapa mulianya ajaran Islam itu. Wal hasanatu bi asyri amsalha. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Quran, baginya satu kebaikan, dan setiap satu kebaikan dilipat gandakan 10 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha, dan setiap satu kebaikan dilipat gandakan 10 kebaikan. Misalnya seperti itu. Ya, saatnya intonasi naik itu pada beberapa kalimat satu paragraf itu bisa. Intonasi naik bisa. Karena menekankan ajaran itu supaya tertanam ke dalam dada dan telinga benak orang-orang yang mendengarkannya. Jadi itu pemahaman yang kita dapatkan. Berusaha kita menggali itu kembali, menyampaikan dari awal tenang saja, tenang, yang dipenuhi hati dengan ibadah, yang hati keadaannya tenang dan lapang, yang pikiran. Kemudian posisi kita juga berpengaruh, memegang mikrofon, cara berdiri, mainkan tangan, kacamata, tidak berkacamata, penampilan, semuanya berpengaruh. Tenang dulu, nanti ada saatnya menaikkan intonasi itu. Ada saatnya nanti menaikkan intonasi itu. Maka itu kita harus tenteramkan kembali, kita harus gali kembali, kita harus kejar itu kembali. Demikian ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salah khilaf, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah berikan rahmat berkah, juga ridho, hidayah, bimbingan, taufik kepada seluruh langkah-langkah kita dan memperjuangkan agamanya lillah rabbil alamin, semata-mata hanya karena Allah, untuk Allah dan demi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.